Dimulai dari propaganda Jepang yang memberikan janji manis kepada masyarakat Indonesia dan mendapatkan simpati rakyat. Kebijakan pemerintah Jepang membatasi perlawanan bangsa Indonesia, bahkan melarang dan membubarkan organisasi pergerakan politik yang pernah ada di masa kolonial Belanda. Jepang memanfaatkan rakyat dan tokoh-tokoh Indonesia untuk dapat memberikan dukungan terhadap kekuasaan Jepang di Indonesia. Akibatnya, timbul berbagai sikap dan kelompok. Kelompok pertama tetap mau bekerja sama dengan Jepang, namun tetap menggelorakan pergerakan nasional. Kelompok kedua, mereka yang tidak mau bekerja sama dengan Jepang dan melakukan gerakan bawah tanah. Pengeboman kota Hiroshima dan Nagasaki. Pengeboman kota Hiroshima terjadi pada 6 Agustus 1945 ketika Amerika Serikat menjatuhkan bom atom bernama Little Boy di kota tersebut, yang dipiloti oleh pilot Paul Warfield Tibbets dengan pesawat Enola Gay. 3 hari kemudian, pada 9 Agustus 1945, bom kedua dijatuhkan. Bom ini diberi nama Fat Man karena peristiwa tersebut Jepang menyerah tanpa syarat, dan hal tersebut menjadi awal persiapan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Proklamasi 17 Agustus 1945 menandai kemerdekaan Indonesia, membawa perubahan di berbagai bidang dan awal perjuangan membangun negara. Persiapan kemerdekaan Indonesia. Kedudukan Jepang semakin terdesak dan Jepang mencari dukungan kepada bangsa-bangsa yang diduduki dengan memberikan janji manis. Pada 7 September 1944, Koiso menjanjikan kemerdekaan kepada Indonesia dan dikemukakan di depan parlemen Jepang untuk menarik simpati Indonesia sebagai pembuktian ia mengizinkan pengibaran bendera merah putih di kantor-kantor dengan syarat harus berdampingan dengan bendera Jepang. Kondisi Jepang yang terdesak menguntungkan bangsa Indonesia, dan Jepang akhirnya memberikan kesempatan bangsa Indonesia mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Bentukan BPUPKI, Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Pada 1 Maret 1945, Panglima Pemerintahan di Jawa, Jenderal Kumakichi Harada mengumumkan pembentukan BPUPKI atau Dokuritsu Junbi Chosakai dengan tujuan menyelidiki hal-hal penting untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. BPUPKI terdiri dari 63 orang, di mana di dalamnya terdapat perwakilan Cina, Arab, dan Indonesia, serta 7 orang Jepang. Pada tanggal 29 April 1945, BPUPKI dibentuk diketuai oleh Dr. KRT Rajiman Wedoningrat dan bertujuan untuk merumuskan dasar negara dan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia. Sidang pertama dilakukan pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945 dengan tujuan merumuskan dasar negara, membahas bentuk negara, dan filsafat negara, yaitu Indonesia Merdeka. Terdapat 3 tokoh yang merumuskan dasar negara. Tokoh pertama, Profesor Muhammad Yamin pada tanggal 29 Mei 1945 dengan rumusan peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri kerakyatan, peri ketuhanan, dan kesejahteraan rakyat. Tokoh kedua, Dr. Supomo pada tanggal 31 Mei 1945 dengan rumusan persatuan, kekeluargaan, keseimbangan lahir batin, musyawarah, dan keadilan sosial. Tokoh ketiga, Insinyur Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945 dengan rumusan kebangsaan Indonesia, internasionalisme, dan peri kemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang Maha Esa. Sidang pertama belum menemukan titik temu
dan kemudian dibentuk Panitia 9. Pada 22 Juni 1945, Panitia 9 merumuskan dasar negara yang kemudian dikenal dengan Piagam Jakarta. Yang keduanya dilaksanakan pada 10 Juli sampai 17 Juli 1944. Membahas tentang wilayah NKRI, kewarganegaraan Indonesia, rencana Undang-Undang Dasar, ekonomi, keuangan, bela negara, pengajaran. BPUPKI membentuk panitia kecil beranggotakan 19 orang untuk mempercepat kerja sidang bernama Panitia Perancang UUD diketuai oleh Ir Soekarno, di mana panitia ini menyepakati Piagam Jakarta dan dijadikan sebagai inti pembuka UUD. Panitia perancang UUD kemudian membentuk panitia lebih kecil beranggotakan 7 orang yang diketuai oleh Suepomo untuk merumuskan batang tubuh UUD. Pembentukan PPKI. BPUPKI dibubarkan pada 7 Agustus 1945. Jenderal Terauchi menyetujui pembentukan PPKI atau Dokuritsu Juzumbi-Inkai diketuai oleh Insinyur Soekarno untuk menggantikan BPUPKI dengan tugas mempersiapkan pergantian kekuasaan. Pada 9 Agustus 1945, Soekarno, Hatta, dan Rajiman dipanggil ke Saigon atau Dalat di Vietnam untuk menerima informasi bahwa kemerdekaan Indonesia akan segera dilaksanakan dengan wilayah mencakup bekas jajahan Hindia Belanda oleh Jenderal Terauchi. Peristiwa Rengas Dengklok. Pada 15 Agustus 1945, Jepang menyerah kepada sekutu dan disambut haru oleh pejuang Indonesia. Namun, terjadi perbedaan pendapat antara tokoh pemuda dan tokoh senior seperti Soekarno, Hatta, dan Ahmad Subarjo. Pada 16 Agustus 1945, Soekarno dan Hatta diculik ke Rengas Dengklok untuk didesak segera memproklamasikan kemerdekaan tanpa pengaruh Jepang. Karena para pemuda termasuk Sultan Syahrir menganggap PPKI adalah bentukan Jepang. Perumusan teks proklamasi. Perumusan teks proklamasi dilakukan di Rumah Laksamana Maeda, tempat yang dianggap aman dari militer Jepang. Soekarno, Hatta, dan Ahmad Subarjo menyusun teks tersebut, disaksikan oleh Sukarni, Bahdiro, dan BM Diah dari golongan pemuda. Soekarno kemudian menuliskan teks proklamasi dengan tangan. Berikut bunyi dari teks proklamasi. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Pelaksanaan Proklamasi Kemerdekaan. Upacara proklamasi dilaksanakan pada hari Jumat 17 Agustus 1945 tepat pada pukul jam 10. Di waktu Jawa saat ini 10.10 waktu Indonesia Barat. Bendera pusaka dijahit sendiri oleh Fatmawati dan teks proklamasi diketik oleh Sayuti Melik. Pelaksanaan upacara dilakukan di Rumah Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 5 Jakarta dan bendera merah putih dikibarkan oleh Latif Hendraningrat, Suhud Sastrokusumo, dan Surastri Karma (SK) Trimurti. Kelompok pemuda yang cukup berperan dalam penyebarluasan berita proklamasi adalah kelompok Sukarni. Berita proklamasi disebarkan melalui pengeras suara, pamflet, mobil, pers, dan selebaran. Buruh kereta api berperan penting dalam menyebarkan informasi ke berbagai daerah.